Selamat pagi anak-anak, salam sehat ya. Nah, untuk kali ini kita akan lanjutkan pelajaran IPA-nya, yaitu tentang pesawat sederhana. Nah, yang pertama, apakah itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana itu adalah alat yang dapat memudahkan kita melakukan usaha dengan mengubah besar atau arah gaya. Contoh pesawat sederhana itu ada pengungkit atau tuas, ada katrol, ada bidang miring, ada gear. Kita mulai dengan tuas atau pengungkit jenis pertama. Nah, di mana tuas atau pengungkit jenis pertama ini, kalau diperhatikan gambarnya, di mana titik tumpu itu berada di tengah-tengah atau titik tumpu berada di antara beban dengan kuasa. Nah, kemudian contoh tuas jenis pertama, yang pertama ada pengungkit, kemudian ada pemotong kuku. Kemudian tuas jenis kedua, nah itu di mana beban itu berada di antara titik tumpu dengan gaya. Nah, kemudian contohnya di sini ada alat gerobak dorong, kemudian ada pemotong kertas, kemudian pembuka tutup botol. Dan contoh yang lain kalian cari sendiri ya. Kemudian untuk tuas jenis ketiga, di mana kuasa itu berada di antara titik beban dengan titik tumpu. Ini ada beberapa contohnya, itu antara lain ada penjepit roti, kemudian pengeruk sungai, kemudian pencabut jenggot, dan lain-lain. Nah, secara matematika, ketiga tuas itu kalian perhatikan pada gambar ya. Nah, kemudian di sana akan ada rumus ya, di mana rumusnya itu adalah B kali LB itu sama dengan F atau gaya kali LK. Nah, karena tadi pada gambar kita lihat di antara titik tumpu dengan beban itu adalah LB, sedangkan titik tumpu dengan kuasa itu adalah LK ya. Sehingga dapat dibuatkan rumus seperti ini ya. Nah, di mana keterangannya di sini ada W itu adalah berat beban, satuannya itu adalah Newton. Nah, di mana beban ini itu asalnya dari massa dikali gravitasi. Kemudian LB itu adalah lengan beban, satuannya adalah meter, sedangkan F itu adalah gaya, kemudian satuannya adalah Newton, atau F itu juga bisa dikatakan kuasa. Kemudian LK itu adalah lengan kuasa. Kemudian untuk mencari keuntungan mekanis atau KM ya, ini rumusnya adalah LK per LB sama dengan W per F atau beban per kuasa. Nah, kemudian contoh soal itu bisa kalian lihat sendiri. Kemudian nanti coba dengan soal-soal yang lain. Ini juga ada lagi soalnya untuk pesawat sederhana ya. Nah, silakan kalian sendiri yang mengerjakan. Kemudian kita lanjut dengan pesawat sederhana katrol ya. Nah, di mana katrol itu adalah merupakan roda yang kelilingnya dilalui rantai atau tali ya. Jenis katrol yang ada itu ada 3 ya. Itu yang pertama itu adalah katrol tetap. Katrol tetap ya. Kemudian yang kedua itu adalah katrol tunggal bergerak. Kemudian yang ketiga adalah katrol atau katrol majemuk atau sistem katrol. Kemudian katrol tetap. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu untuk mencari keuntungan mekanisnya. Kalian bisa perhatikan gambar ya. Nah, di mana keuntungan mekanis itu adalah AC ya per DC. Itu keuntungannya adalah 1 ya. Sebab di sini AC itu sama dengan BC. Nah, di mana katrol ini tidak
memperbesar gaya, melainkan hanya mengubah arah gaya yang searah dengan arah gaya beratnya. Nah, sehingga ketika kamu menaikkan beban itu akan lebih mudah. Kemudian yang kedua itu adalah katrol tunggal bergerak. Nah, untuk katrol tunggal bergerak ini keuntungan mekanisnya, nah itu rumusnya KM sama dengan W per F, di mana F itu adalah setengah W. 1 km itu sama dengan W per setengah W itu sama dengan 2. Nah, di mana katrol ini lebih mudah menaikkan beban itu akan tetapi arah gaya yang diberikan itu arahnya ke atas, itu berlawanan dengan arah gaya berat. Nah, alat ini mempermudah gaya atau memperbesar gaya. Kemudian sistem katrol atau katrol majemuk. Untuk menghitung keuntungan mekanis pada sistem katrol, jumlah tali pada katrol di atas beban ya, atau ini juga untuk mencari keuntungan mekanis itu tergantung daripada berapa jumlah talinya, atau bisa juga dikatakan atau dibuatkan rumus KM itu sama dengan jumlah tali atau sama dengan beban per kuasa. Ini contoh soal bisa kalian perhatikan di sini ya. Nah, kemudian cara untuk mengerjakan soal ini sudah ada contoh soalnya. Ini juga yaitu cara untuk mengerjakan jenis katrol kedua, jenis katrol majemuk sudah ada ya. Kemudian kita lanjut dengan bidang miring ya. Nah, di mana bidang miring itu adalah merupakan pesawat sederhana berupa permukaan miring yang penampangnya berbentuk segitiga dan berfungsi sebagai pengalih gaya. Nah, keuntungan mekanis bidang miring, nah di sini bisa dihitung yaitu dengan membagi beban dengan kuasa atau jarak perpindahan per ketinggian. Atau di sini juga bisa dibuatkan keuntungan mekanis itu sama dengan W per F sama dengan S per H. Nah, di mana alat-alat yang bekerja sesuai dengan bidang miring, ini ada skrup ya, kemudian ada mata pisau, kemudian ada tangga. Kemudian contoh soal ini bisa kalian lihat di sini yaitu dengan memperhatikan rumus-rumus yang dipergunakan. Ini juga ini ada beberapa contoh soal lagi ya. Silakan kalian sendiri yang mengerjakan dengan mempelajari rumus-rumus yang ada. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada roda gigi atau gear ya. Nah, di mana roda gigi atau gear adalah sepasang roda bergigi saling bersambungan yang dapat digunakan untuk menambah atau mengurangi gaya. Nah, ini kalian bisa lihat yaitu pada gear sepeda ya. Nah, pada gigi besar memberikan gaya yang lebih besar sehingga kuasa yang diperlukan lebih kecil, tetapi ini harus dibayar dengan kecepatan putar yang lebih lambat ya. Nah, sebaliknya roda gigi kecil memberikan kecepatan putar yang lebih cepat, memberikan kecepatan putar yang lebih cepat, tetapi ini memberikan gaya yang lebih kecil sehingga harus dibayar dengan kuasa yang lebih besar. Ya, demikianlah anak-anak untuk materi pesawat sederhana. Ini tolong kalian pelajari dengan baik dan juga kerjakan soal-soal yang ada. Nah, untuk hari ini cukup sekian. Selamat belajar.